Perkenalkan, nama saya Wisnu Pranajaya, saya selaku Senior, Solution Engineer di VMware. Saya akan membawakan, materi mengenai, membangun sebuah kontainer image dari source code dengan Buildpack. Oke, kita lihat dulu apa itu Buildpack. Tadi sudah dijelaskan, kami bagian dari komunitasnya, CNCF. Kami, melakukan sebuah, inovasi tentunya berbasis dengan open source. Buildpack ini awalnya dilakukan oleh Heroku, selanjutnya kami kolaborasi dengan Heroku untuk membangun sebuah Buildpack. Buildpack sendiri itu adalah otomisasi konfigurasi sebuah framework dan application dependencies untuk membuat sebuah container image. Dan tentunya ini mengikuti standarisasi dari format OCI compliant, yaitu Open Container Initiative. Jadi di dalam OCI ini kita akan ada dua layer yang harus kita standarisasi, yaitu adalah speknya dari kontainer sendiri dan speknya dari istilahnya framework-nya. Nah, tantangan untuk membuat sebuah container image biasanya dari tim developer akan challenging. Biasanya kalau saya ke depan ke customer, ke tim developer tuh, gimana cara buat container image? Biasanya kita harus tentunya di dalam image itu pasti ada aplikasi. Di dalam aplikasi itu kita harus membuat dulu yang namanya business process. Business process dituangkan di dalam sebuah source code. Nah, biasanya tim developer sebelum ada kontainer, dia akan fokus membuat sebuah source code kualitas yang terbaik dan dia akan compile. Setelah menjadi file binary program, baru kita akan attach ke dalam container image. Dalam container image, dalam container kita akan membuat namanya definisi untuk base image-nya sendiri. Contoh di sini adalah Node.js dan baru kita tunjukkan di mana aplikasi itu berada. Selanjutnya dependencies management itu akan menjadi challenging. Ketika dependencies Node.js ini berubah, update, gimana cara kita mengupdate? Selanjutnya adalah patching dari sisi base image. Kalau base image yang kita pakai misalnya Node.js dan dia ada perubahan, ada karena vulnerable security, otomatis kita harus rubah. Terus di sini juga ada access control, ada visibility auditing, dan yang terakhir adalah yang terpenting adalah automation. Gimana kita harus melakukan otomisasi pada saat ada framework terbaru, pada saat ada base image terbaru, semua akan lebih simple dilakukan. Jadi dengan tantangan ini, container image itu biasanya dari sisi developer atau dari sisi customer, gimana cara membuild image yang sempurna. Di mana tim developer hanya akan fokus mendefinisikan bisnis proses, bisnis function ke dalam source code. Dia akan membuat sebaik-baiknya source code. Dan selanjutnya adalah untuk menuangkan ke dalam container image tadi. Tadi dalam hal membuat source code, kita perlu yang namanya runtime, framework, dan dependencies. Nah, dengan Buildpack ini kita menjawab tantangan itu tadi. Kita bisa melakukan pembuatan dari source code menjadi container image dengan cara yang sederhana. Buildpack kita dapat download secara binary-nya, pack, itu bisa langsung kita konfigurasi. Satu, konfigurasinya adalah tadi, karena ada tadi base spec image-nya kita harus tentuin. Kebetulan di sini ada contoh, di sini pack, di belakang ada CNBS sample builder, kita ambil Bionic. Terus selanjutnya kita masukkan adalah source code aplikasinya dan kita kasih nama nanti container image-nya. Selanjutnya tadi source code akan di-compile menjadi kalau misalnya itu adalah Java, bisa jadi ER, bisa jadi WAR, bisa jadi jar. Selanjutnya di-attach ke dalam base image-nya. Nah, di sini proses dependencies runtime akan di automatic didetect dan akan dimasukkan ke dalam image tadi. Dan pack ini sekarang sudah support dengan Windows. Jadi kita bisa buat Windows secara container dalam bentuk Windows dan itu sudah support. Misal contoh kalau dari tim developer ingin mendeploy .NET atau .NET Core tanpa harus bersulit-sulit untuk mencari framework-nya. Nah, dari sisi Buildpack menyediakan.
Nah, di sini adalah fitur CNB, Cloud Native Buildpack tadi. Ini saya tidak akan bacakan, mungkin bisa dilihat di Buildpack.io, gitu kan. Nah, kami mempunyai integrasi yang luas, yaitu bisa diintegrate dengan Azure, Circle CI, GitLab, Google, tentu saja Heroku, karena DNA kami Heroku, Spring Boot, dan Tekton, dan semuanya di-government oleh CNCF. Nah, karena tadi Pivotal yang membuat selaku CNB ini adalah part dari VMware. Nah, tadi karena kami tadi berkontribusi terhadap cloud native dan open source. Nah, pada saat kita berhadapan dengan tim customer yang enterprise atau mungkin dari teman-teman freelance open source yang ada di sini pasti berhadapan dengan skala enterprise di mana harus memenuhi tadi auditing, harus compliance. Nah, kami membuat dalam skala enterprise. Nah, itu kita sebut namanya Tanju Build Service atau bahasa komunitasnya adalah KeyPack. Kami akan melakukan extension pack ke dalam Kubernetes. Nah, ini jadinya akan lebih memudahkan dari tim developer di mana nanti secara framework udah melakukan sertifikasi secara enterprise. Vulnerable juga kami lakukan, hardening segala macam. Jadi dari sisi pipeline, tim developer fokus terhadap source code yang akan dibuat menjadi business function dan akan diakses oleh end user. Selanjutnya adalah kami melengkapi dengan model konfigurasi deklaratif. Dari situ kita bisa membuat detection kalau misalnya ada framework atau base image-nya yang update, akan melakukan updateisasi secara up to date dari sisi container image. Dan walaupun nanti pada saat misalnya terjadi tidak sinkronisasi, registry baru akan tetap dikirim ke registry image. Dan di sini dari sisi platform, kurasi penggunaan Buildpack akan tetap sama, standarisasi untuk seluruh cluster Kubernetes ataupun namespace. Dan bisa jadi kita melakukan grouping untuk beberapa aplikasi. Dan bisa juga multiple language tadi dalam satu Buildpack. Dan tentunya dengan kontrol tadi kita memastikan semua konfigurasi terstandarisasi dan dapat diaudit. Ini adalah alur proses pada saat kita menggunakan KeyPack. Tadi ada store, itu ada repository penentuan di mana Buildpack akan dipakai. Misalnya Buildpack, Dash, .NET, Blast, Java, Blast, Spring, Blast, Python, / ini. Terus nanti kita tentuin base image-nya, yaitu tadi di sini logonya Ubuntu. Nah, tinggal sebutin Bionic atau Windows. Selanjutnya kita bikin image KeyPack. Image KeyPack isinya adalah definisi tadi metadata plus source code aplikasi yang akan kita mau bangun. Contoh tadi pakai JS, berarti kita masukin ke Git, dipanggil. Terus selanjutnya kita bisa lakukan multiple builder. Jadi kita akan membuild container image tadi, kalau misalnya ada update atau perlu ini, kita tinggal manggil lagi. Terus selanjutnya kita simpan di container registry. Secara ini adalah contoh tadi konfigurasi sudah selesai, kita cukup bikin image-nya aja, image aplikasi. Nah, ini kebetulan tadi dilihatin source code aplikasinya di GitHub, gitu kan. Nanti kita apply kubectl, apply image. Kenapa seperti ini? Karena tadi KeyPack-nya udah kita ekstensif ke dalam Kubernetes. Nanti KeyPack-nya akan berupa layer pods di dalam namespace KeyPack. Selanjutnya kalau kita mau bangun aplikasi, tinggal bikin definisi image-nya dan source code-nya aja. Nah, ini yang di-tag Node.js, dependencies, dan akan dilakukan auditing juga semuanya. Bila sukses, maka akan terjadi kita get build dan akan terbentuk demo image. Seperti itu contohnya. Nah, ini kalau misalnya kita akan melakukan proses CI/CD secara workflow, satu cycles. Bagian atas adalah biasa source code definisi, tadi kita commit, kita branch-nya apa, nanti get-nya, terus kita monitoring, commit-nya, terus kita ada tambahan tadi Tanju build service-nya. Nanti di situ kita definisikan sesuai tadi yang ada di alur TBS. Kita selesai akan dikirim ke container image. Selanjutnya dari container image jalanin lagi CI/CD tool untuk deployment ke sisi Kubernetes atau tadi karena seperti dibilang dari Mas Aris, Pak William, multi-cloud deployment. Jadi ya bisa dilakukan. Nah, ini adalah bagian dari build, run,
manage Kubernetes. Tadi yang sudah disampaikan, ini adalah bagian dari solusi di mana mempermudah tim developer untuk fokus ke dalam source code, di mana image dan framework akan disediakan oleh Buildpack atau Keypack. Ini adalah VMware Open Source Project yang sedang selama ini kita lakukan, gitu kan. Tadi termasuk Buildpack, dan sekarang Harbor sudah graduate dari CNCF. Ini adalah beberapa link yang mungkin bisa digunakan oleh teman-teman. Nah, untuk mencoba Buildpack atau Keypack atau ini Tanju Build Service bisa ada di sini github.com pivotal Keypack. Dan yang paling saya senang adalah dengan Buildpack kita bisa lakukan custom framework. Jadi nggak harus ngikutin built-in template dari Buildpack atau dari Keypack. Oke. Tapi tadi dengan skala enterprise otomatis sisi open source harus ada yang menjagai dari sisi SLA-nya. Nah, makanya kami di sini berperan untuk melakukan open source dengan grade enterprise. Oke, mungkin tidak panjang lebar saya ucapkan terima kasih ininya. Ini harusnya ada beberapa tim view. Itu kita modern application view. Nah, ini bisa kontak kami di sini apabila emang ingin lebih jauh mengenai Buildpack, atau bisa juga mengunjungi booth kami di Expo nanti di jam 12 sampai jam 1. Oke, tidak panjang baca, saya serahkan lagi ke Mbak Ega. Di sini nggak ada sesi tanya jawab, mungkin nanti tanya jawabnya ada di Expo aja ya, biar mempersingkat waktu. Oke. Semoga presentasi yang saya sampaikan bermanfaat untuk tim open source. Terima kasih untuk semua open source tim community di Indonesia. Dan panitia juga, makasih banyak. Oke, terima kasih Bapak Wisnu Pranajaya tentunya selaku Senior Solution Engineer at VMware Indonesia. Betul banget Pak, jadi kebetulan memang ada beberapa teman-teman yang bertanya ya. Oh, boleh. Mas Bekti, Mas boleh nanti langsung kunjungi Booth Expo aja. Kasihan nanti speaker yang lain. Booth Expo Iya. ya, mulai dari jam 12. Ya. Bisa langsung Kamis. Iya. Tanya lebih. Betul. Gitu ya. Iya. Oke, saya serahkan kalau gitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Wisnu Pranajaya. Iya. Ya, kasih. Nanti di booth Expo banyak teman sudah dijelaskan ya. Iya, nanti gitu ya. Ini kalau boleh ngomong, saya yakin teman-teman di rumah pada tepuk tangan semua. Oke. Oke. Oke deh.